Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Ini saya mungkin ulang lagi ya. Tadi sudah mulai padahal 8 menitan, tapi nggak tahu nih Facebook kok mengakhiri videonya secara otomatis. Silakan teman-teman yang tahu jawabannya bisa kasih tahu ya. Nah, ini apa namanya? Nah, ini alhamdulillah ada Mas Hilal dari Mundu ya. Nah, tadi jadi nggak tahu nih apakah 8 menit lagi ini akan berakhir tadi otomatis. Nah, langsung saja kita ngebahas. Jadi buku ini saya tulis dengan judul Yong Husnuzon, mana nih? Ini ya. Dengan di sini tagline pemuda unggulan berpola pikir solusi berkembang dan maju. Yang itu artinya kan pemuda. Nah, memang ini ditulis pada saat kuliah 2014. Jadi sekitar berapa ya? 6 tahun yang lalu ya, 6-7 tahun yang lalu. Nah, ini apa namanya? Buku ini tujuannya bagaimana menjadikan manusia, khususnya anak muda, biar berpola pikir solutif. Karena ada orang yang melihat segala sesuatu problem. Nah, seperti wabah corona ini, problem, dan problem. Bagaimana bisa menjadi solusi, dan solusi. Bahkan ada opportunity. Yang kedua, berkembang. Nah, pola pikirnya itu membuat bagaimana hidupnya biar bisa maju, berkembang. Ya, berkembang ini secara persepsi kita itu ke kanan ke kiri, tapi kalau maju itu ke depan. Nah, jadi kita kedua-duanya. Nah, ini alhamdulillah ada beberapa tokoh yang sudah menulis tanggapan terhadap buku ini. Di antaranya ada Muhammad Asad. Ini beliau pengusaha muda dan penulis buku Not from Qatar ya. Juga ada Bapak Bakhtiar Firdaus, Eksekutif Direktur Rumah Kepemimpinan PPSDMS. Nah, terus juga ini ada beberapa hal yang lain. Saya ucapkan terima kasih teman-teman saya yang dulu, tokoh-tokoh juga yang sempat memberikan endorse ataupun komentar terhadap buku ini. Ada Mumpuni Gati Lintang, ada seorang model hijaber aktivis. Ada juga Bang Rahmat, penerima beasiswa S2 pemerintah Rusia, yang sekarang bikin aplikasi hukum ya. Dan berapa kali saya masuk media ya. Ada Pipit Senja yang udah nulis buku 175 lebih loh. Udah nenek-nenek, mohon maaf, udah sepuh, ibu-ibu nulis buku 175 lebih ini. Ada juga Rohib, rekan KMI di Korea Selatan. Ada pengusaha juga Pak Hendy Setiono yang punya Kebab Turki Baba Raffi dan yang lain-lain ya. Ada juga traveler, female traveler Mbak Mutia yang udah ke berbagai negara, berbagai penjuru. Juga ada Profesor Masri Mansur, dulu dekan Fakultas Usuluddin UIN Syarifullah Jakarta, juga ngasih dan yang lain-lain ya. Rekan-rekan yang kuliah ke luar negeri, bisnis, juga para aktivis yang suka Indonesia ini maju, Indonesia ini berkembang. Nah, jadi kembali kepada judul kita, kisah di balik buku ini. Jadi memang pada tahun 2012 saya running bisnis, ya kecil-kecilan ya. Awalnya kita bikin usaha kursus bahasa Arab bahasa Inggris. Namanya itu adalah Albright English and Arabic Course. Nah, singkatnya Albright. Nah, waktu itu memang rekan kami namanya Ayatullah yang memberikan saran ini. Nah, terus
ternyata pemasukannya kurang bagus. Kita bikin inovasi juga, kursus bahasa Arab bahasa Inggris 3 bulan langsung praktek di luar negeri, khususnya di Malaysia dan Singapura. Nah, terus kursus juga kurang bagus, akhirnya kita coba banting setir ke travel. Kita bikin Go Edu Travel. Nah, itu juga masih sebatas negara ASEAN. 100 orang, alhamdulillah sih sudah pernah kita bawa ke 2 negara tersebut ya. Khususnya teman-teman mahasiswa dulu dari UIN, ada Unpam, Unpad, UI, UNAS, Unhas, dan sebagainya ya. Beberapa kampus itu sudah sempat ikut ke layanan kami, tapi tahun 2000, ini kan buku ini terbit tahun, kalau ada yang ingin tanya silahkan ya, komentar biar lebih interaktif. Ini 2015, jadi 2015 itu memang saya nulis buku ini selama 3 bulan, tulis 3 bulan, alhamdulillah selesai, dan ini buku pertama saya yang berhasil dicetak. Dan alhamdulillah kedepannya saya nulis buku mengenai Al-Quran 7 hari selesai. Dan 3 bulan ini termasuk bisa disebut lama, bisa disebut sebentar ya. Tapi bagi saya pribadi, beberapa buku naskah yang saya tulis itu gagal. Udah bertahun-tahun. Nah, ini 3 bulan termasuk kalau secara pribadi itu cepat. Alhamdulillah berhasil bisa terbit ya. Bahkan sempat mengadakan acara konferensi yang Husnuzon National Conference, ya HNC, di Jakarta, walaupun nanti para peserta, para tim tahu persis bagaimana pengalaman pahit manisnya YHNC yang ini belum kita sempat buat lagi ya, dan itu kita buatin bukunya juga. Jadi yang husnuzon itu kan pemuda, husnuzon itu berpikir baik, mungkin kalau bahasa lainnya positif, tapi saya karena sebagai kalangan santri lebih menggunakan diksi husnuzon, prasangka baik. Jadi sebetulnya ini buku yang sengaja dibuat buat diri sendiri dulu. Karena waktu itu jatuh bisnis ya sekitar 100 juta pada saat masuk S1. Keluarga juga bisa dikatakan selain sedih tentu marah-marah ya. Ini kenapa? Dan saya kebetulan memang bukan dari keluarga yang mampu ya. Jadi saya itu betul-betul ikhtiar bagaimana untuk kita bisa mandiri, bisa maju, tidak menjadi beban bagi orang lain ya. Jadi yang pertama faktornya adalah saya bangkrut bisnis. Terus yang kedua, pada saat itu adalah firasat yang begitu kuat. Jadi nulis skripsi itu, saya nulis tafsir mengenai tafsir Nusantara Al-Iqlil yang ditulis oleh Kiai Haji Misbah, adiknya Kiai Haji Bisri Mustafa, pengarang tafsir Al-Ibris. Jenuh juga setiap hari ngerjain skripsi, kan sudah nggak ada kuliah lagi kan, bisnis juga udah bangkrut. Jadi setiap hari ngerjain skripsi juga jenuh, perlu ada refresh. Akhirnya firasatnya itu bikin buku yang kayaknya berhasil lah gitu tuh, artinya berhasil terbit. Karena bikin buku satu aja kalau belum pernah terbit itu susah banget untuk kita bikin, oh berhasil gitu, selesai. Padahal banyak naskah yang kemarin tulis ya mungkin bisa belasan tapi nggak pada selesai semua itu. Dan ini juga dilatar belakangi saya sebagai sama-sama anak muda, khususnya pada saat itu melihat banyak anak muda itu yang berpikir negatif, suuzon, baik untuk dirinya, keluarganya, bangsanya, bahkan dalam tingkat dunia. Jadi misalkan Indonesia gimana nih? Bisa nggak nih Indonesia ini menjadi pusat peradaban? Bisa nggak nih Indonesia ini bisa menjadi leader of the world, jadi pemimpin? Bisa nggak menggantikan posisi Amerika sebagai superpower? Nah, ini mayoritas itu menyatakan impossible, nggak mungkin. Lihat negara sendiri, apalagi waktu itu tahun 2000 ya, 2011, 2010, 2011, 12 sampai 14
itu tidak seperti sekarang yang alhamdulillah lebih banyak kemajuan, anak-anak muda juga banyak yang berhasil dan tampil memberikan tauladan. Nah, jadi bagaimana mengubah mindset anak-anak muda Indonesia? Dan satu kesimpulan dalam perjalanan hidup saya yang belajar juga dari berbagai tokoh, hidup itu, nasib kita itu, takdir kita itu memang ada dua ya, kita apalagi sebagai seorang muslim sunni ahlus sunnah wal jamaah, ada yang memang bisa kita rubah, ada yang tidak bisa kita rubah. Memang kita meyakini adanya takdir, seperti halnya saya lahir dari orang tua, itu tidak bisa memilih, kita sudah lahir. Saya lahir sebagai orang yang berkulit coklat, tidak bisa memilih ya, kenapa ngelahir di orang tua yang dibule atau hitam Afrika. Nah itu memang sudah tidak bisa dirubah, tapi ada yang bisa dirubah, nasib kita, masa depan kita, siapa kita, posisi kita, kontribusi kita. Nah itu bisa kita rubah, kita tentukan. Nah jadi kondisi-kondisi yang ada sekarang ini itu merupakan, kesimpulannya adalah berawal dari pikiran kita, dari prasangka kita. Makanya dari prasangka itu, niat itu lahir menjadi ucapan. Nah, ucapan akhirnya menjadi tindakan. Tindakan menjadi culture, menjadi budaya. Nah, budaya, culture menjadi peradaban. Jadi berawal daripada berpikir kita. Yang buku ini juga terinspirasi, yang menjadi dasar adalah hadis Nabi, ana ingda zonni abdi. Ini hadis qudsi ya, bahwasanya Allah berfirman, aku Allah bersama prasangka hambaku, ana ingda zonni abdi. Nah, jadi kalau kita berpikir dunia ini nggak adil, dan saya pernah merasakan seperti itu, dunia ini nggak adil, dan betul-betul saya menghadapi dunia itu penuh ketidakadilan. Hidup saya itu sangat sedih, setiap hari berbicara seperti itu, betul-betul setiap hari itu sedih selalu. Nah, jadi betul-betul sangat berpengaruh cara berpikir kita, cara ucapan kita pada apa yang kita dapatkan dalam hidup. Ada teman, beberapa orang, bahkan orang terdekat mengatakan, kamu ini kok dalam kondisi hutang, khususnya pada saat itu, kok masih bisa berkembang. Kebetulan pada saat saya kena hutang itu, bangkrut, pada tahun 2014, alhamdulillah saya sempat bisa ikut acara Harvard MUN di Korea. 2013 saat usaha masih cukup oleng dikit lah ya, gaji karyawan juga udah mulai ada problem, itu ikut Asia Pacific Aperture Conference di Macau, China, dan lain-lain. Jadi saya juga berpunya prinsip, punya prasangka bahwasanya apapun masalah kita, termasuk keuangan, termasuk hutang, misalnya kita bisnisnya bangkrut, jangan sampai hidup kita tidak berkembang, tidak maju. Kita tetap mencicil, barangkali kita punya ada hutang, ada kebangkrutan, ada problem kita hadapi, tetapi jangan stop diri kita itu di situ. Nah, jadi kita harus terus berkembang, maju. Nah, jadi perlu dipahami kita bersama-sama ya, bahwasanya hidup itu yang kita temui, suka tidak suka, senang atau bahagia atau sedih, itu berawal juga dari pikiran kita. Karena itu nanti akan merespon, sehingga akan ada respon balik yang berbeda, sebab akibat. Sambil ngopi ya, coba ini kita maksimal mungkin setengah jam untuk uji coba. Silahkan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada yang ini enggak?
ada pertanyaan terkait buku ini. Tapi ini alhamdulillah kayaknya berarti tadi keklik kayaknya tadi ya 8 menit tiba-tiba berakhir. Ini 15 menit masih bisa jalan. Kasih tahu juga ya apa namanya tips-tips kiatnya menggunakan Facebook Live biar banyak manfaatnya. Nah, di buku yang khusus zone ini juga ini saya cantumkan praktek-praktek, kisah-kisah nyata, inspirasi nyata dari para tokoh-tokoh muda kita dan juga di luar negeri ya. Jadi misalkan di sini ada Mbak Febrianti, pengusaha muda yogurt. Febrianti, entrepreneur muda yogurt. Kena masalah hutang jadi berkembang. Nah, kalau berpikir negatif, seujungnya kan masa kena masalah hutang jadi berkembang. Nah, ada juga di US ya, Azi Taylor Morton, Menteri Keuangan. Tegarnya sang menteri Azi Taylor Morton. Jadi ini sangat miris ya. Jadi dia itu memang apa namanya diperkosa, maksudnya dia itu adalah tidak tahu siapa ayahnya. Jadi hasil daripada ibunya itu diperkosa. Nah, tapi alhamdulillah dia akhirnya jadi Menteri Keuangan Amerika. Itu bagaimana? Dan tentu ada pergulatan batin ya saat tahu dirinya posisi dirinya itu dalam kondisi yang seperti itu. Ya. Juga ada Raini, mahasiswa terbaik di antara ayah saat wisuda pakai becak ya. Nah, itu juga ada kisah-kisah lah yang memang itu bisa menjadi apa namanya contoh-contoh nyata bahwasanya masalah-masalah hidup yang kita temui itu ternyata bukan membuat kita makin jatuh, tapi justru membuat kita makin berkembang, makin maju, ya, makin besar. Ada juga di tetangga kita dari Thailand, ada Top Itipat, bos naik rumput laut, Tekenoi. Nah itu ayahnya pernah punya hutang 14 M kalau dirupiahkan pada saat itu dan dilunasinya oleh anak ini ya. Kisahnya juga ada filmnya ya, Bilioner. Nah pas saat dia tahu dia pengen berbakti, dia agak nakal ya, terus dia pengen taubat lah, pengen menjadi anak yang berbakti sama orang tuanya juga sedang kesusahan sampai dia orang tuanya ke China karena banyak hutang di Thailand, rumah disita, tapi dia Top Itipat ini punya maksud niatan untuk mengembalikan orang tuanya kembali ke Thailand dan melunasi hutang-hutangnya. Dan kaget juga, ternyata hutangnya 14 M dan dia mahasiswa untuk melunasi hutang ayahnya itu. Dan tokoh-tokoh yang lain juga ada desainer muda kita Dian Pelangi ya, inspirasi Jabar Muslimah muda. Jadi banyak dari tokoh-tokoh tersebut ya, juga yang tidak disebutkan di sini, itu betul-betul hidup kita itu tergantung dari bagaimana cara kita berpikir. Memang dalam kajian filsafat ada adigium bahwasanya kita berpikir maka kita ada. Nah, tapi itu bisa debatable. Tapi setidaknya memang pengaruh dari cara berpikir itu sangat luar biasa. Dengan keterbatasan masalah keuangan, ekonomi, saya punya mimpi ingin berkunjung ke 100 negara. Pada saat itu banyak orang yang mengatakan tidak mungkin, impossible, ngaca diri. Tapi alhamdulillah setidaknya sekarang saya baru 10% lah, 10 negara. Not bad. Artinya betul-betul saya tuh mikirin terus. Setiap hari tuh ngebayangin, mengunjungi kota ini, negara ini, dapat ilmu ini, pengalaman ini, ketemu orang-orangnya, budayanya, makanannya.
alamnya, peradabannya. Nah, itu betul-betul kealami banget ya. Ya, dulu kebetulan termasuk saya buku ini adalah kebetulan orang tua itu divorce, cerai ya. Dan untuk kecil saya punya prasangka pikiran hidup ini nggak adil. Orang lain saat apa namanya ujian di sekolah ngambil raport diantar oleh orang tuanya, waktu itu ayah saya tidak ada. Teman-teman kayaknya mudah, pengen beli ini, pengen beli itu, mainnya ini, mainnya itu, makanan ini, makanan itu, pakaian. Kok saya kayaknya tidak. Padahal sebetulnya banyak juga keluarga yang membantu di luar orang tua. Tapi karena kita sudah sedih, fokusnya itu dunia ini nggak adil. Dunia itu seperti ini, sedih. Jadi yang ditemu itu betul-betul banyak kesedihan. Tapi semenjak saya kuliah, dari mulai aliyah saya masih adalah pegang seperti itu, tapi sudah mulai terkikis. Karena saya banyak baca, akhirnya mulai berubah pola pikirnya. Nah, jadi sekali lagi pola pikir itu menentukan nasib kita. Jadi nulis buku ini juga waktu itu kan saya pengen berhasil, pengen sukses, an-najah. Gimana caranya? Dan saya pengen tulis step by step cara tersebut untuk meraih keberhasilan. Jadi nanti kalau memang cara ini berhasil, saya sudah mencapai keberhasilan tersebut, ini bisa dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya, teman-teman yang lainnya. Dan husnuzon ini saya ingin bawa dalam konteks bukan hanya pribadi, kita berjuang untuk diri kita pribadi, bukan juga hanya untuk keluarga, tetapi tema ini saya coba bawa ke tingkat pembangunan pengembangan negara. Jadi kalau misalkan warga Indonesia berpikir husnuzon, khususnya anak mudanya, langkah-langkah ke depan untuk kita menjadi negara maju, menjadi negara yang memimpin bangsa-bangsa yang lain, seperti yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, akan sangat lebih mudah. Dan memang kita harus mulai dengan diri kita sendiri yang menuliskan ini. Khususnya saya nih, tanggung jawabnya nih, buktiin ya. Doain juga nih, saya sekarang lagi merintis pesantren Madkurn Anamfal ya. Jadi itu salah satu daripada prasangka kita. Itu dulu saya awalnya itu nggak pengen bikin pesantren. Ada beberapa hal yang apa namanya? Ada beberapa hal yang pribadi tidak bisa sampaikan, tapi ada alasan bahwasanya pada saat itu saya masih muda, ya sekarang juga masih muda, artinya di bawah 25, pengen bikin pesantren, masih belum pede. Takut dicemooh oleh orang lain, takut dianggap keilmuannya kurang, kealimannya kurang, dan sebagainya lah. Hal-hal itu yang mungkin dirasakan oleh teman-teman yang ingin mendirikan pesantren. Jadi pikiran saya itu nggak pantas bikin pesantren sekarang. Umur 25 atau kurang lah. Tetapi mungkin pada umur 35, 40 tahun, 60 tahun, ilmunya meningkat, pengalamannya banyak, berlimpahan, mungkin materi juga banyak, lebih percaya diri dan saatnya untuk membangun pesantren. Tetapi ketika ada kejadian oleh Nufus, ini rekan kami, sahabat kami yang dulu pernah berangkat bareng juga ke Korea. Semoga Allah memberikan ampunan karena beliau meninggal setelah setahun Korea tersebut. Waktu itu saya berpikir sama istri,
Kalau Nufus aja yang waktu itu tuh umurnya beda 2 tahun dengan saya ya. Sudah Allah panggil duluan. Bagaimana kita punya cita-cita pengen bikin pesantren, terus kita meninggal duluan. Orang Nufus aja yang beda 2 tahun dengan saya, sudah Allah panggil. Apalagi saya. Sedangkan dengan banyaknya dosa, khilaf dalam hidup yang kita lakukan, mungkin dengan niatan mendirikan pesantren, walaupun nggak kesampaian, minimal niat dan betul-betul diikhtiarkan, mungkin akan memberikan berat di mizan yaumil akhir, memberatkan di tengah banyaknya dosa. Waktu berpikir, akhirnya message dirubah. Orang mau berpikir apa, mau mencemooh apa, mau bilang apa, luruskan niat pribadi, luruskan niat keluarga, istri, dan sebagainya untuk bikin ini sama tim. Akhirnya alhamdulillah sekarang kita sudah tahun ketiga bikin pesantren dan sudah ikhtiar 2 hektar di Cirebon. Santri sekarang sekitar 10 yang mukim. Nah, ini juga berproses, tapi setidaknya kejadian. Dan ketika mindset berpikir dirubah, ternyata tindakan kita pun merubah. Tadi saya rencananya di pesantren umur 40 tahun. Ternyata message-nya dirubah, bagaimana kalau saya mati sekarang? Akhirnya, maka tindakan pun jadi berubah. Ya, mungkin itu ya latar belakang saya nulis ini. Jadi harapannya bisa menginspirasi teman-teman khususnya yang sedang ada problem, baik problem finansial, masalah kesehatan, status sosial, pendidikan dan sebagainya. Ubah cara berpikirnya, hidup kita akan berubah. Kita berpikir hidup itu sulit, benar-benar kita akan menemukan kesulitan dalam hidup. Kita berpikir, berprasangka hidup itu mudah, Pak, insya Allah, kalaupun sulit, karena fokus kita mudah, akhirnya mudah juga kita melaluinya. Hidup itu kita berpikir bahagia, walaupun ini ada sedih, karena fokus kita ke bahagia, kita begitu menikmati kebahagiaan yang kita temui, yang kita dapatkan. Mungkin itu, karena ini siaran live pertama, dan juga ini malam-malam ya, dari mulai jam 10 malam, tadi ada Kang Ajis, tapi tadi sudah keputus siaran langsung yang pertama. Maklum nih baru pertama kali gaptek. Yang kedua ini Kang Hilal, alhamdulillah sudah gabung. Juga tadi ada beberapa yang sudah nge-like, karena ini saya share di beberapa fanspage. Ada Ibnu Sahid, Andika Marshmallow, terus Karistinali, siapa lagi ya. Nah, itulah yang sudah mungkin menyimak sedikit banyaknya video ini. Semoga manfaat. Sekali lagi, ini ada lagi nih, ada Didin Mahmudin, ini teman-teman SMK Santri Sadpas ya. Gimana kabarnya semuanya? Ada di mana sekarang? Silahkan yang sudah lihat ini kasih komentar siapa, asal dari mana, dan gimana nanggepin isinya, gimana ngasih masukan, dan juga mungkin teknik biar bisa manfaatin Facebook Live ini lebih bagus lagi ya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau salah-salah kata. Semoga menginspirasi, kita berada di puncak kesuksesan bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.